Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah pendidikan multikultural di Indonesia. Kali ini kami dari kelompok 5 dengan anggota Imam Hanafi, Nailatul Izzah dan Penelita Rahmawati akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan pendidikan multikultural. Bahasannya ada 4. Yang pertama, kerangka konseptual. Kedua, reorientasi pendidikan berbasis multikultural. Yang ketiga, tema pendidikan multikultural di Indonesia. Yang keempat, pengembangan pendidikan multikultural berbasis kompetensi. Langsung saja kita masuk ke sesi penjabaran materi. Yang pertama ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual pendidikan multikultural merupakan sebuah gagasan dasar yang dapat dijadikan titik tolak untuk mengembangkan pendidikan multikultural dalam tataran praktis, baik sekolah ataupun masyarakat. Untuk itu, perlu adanya inkorporasi atau menggabungkan antara pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan, dengan tujuan antara lain yaitu sebagai pendidikan yang menghargai adanya pluralisme budaya. Pluralisme budaya yang mencakup toleransi, merangkul serta keragaman pengalaman manusia yang memberikan kearifan. Sebagai alternatif dari membiarkan anak memperoleh sendiri pengalaman pluralisme budaya sporadis dan fragmentaris. Sebagai pendidikan secara eksplisit mengakui dan menyambut keragaman dari warisan etnik yang ditemukan dalam diri setiap orang yang disebut orang Indonesia. Sebagai pendidikan yang tidak memaksa atau menolak anak karena identitas suku, agama, ras, dan golongan. Sebagai pendidikan yang mengakui kebutuhan dan manfaat anak untuk berbagi bersama diversitas warisan etnik mereka. Sebagai pendidikan yang mengakui pentingnya semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi secara positif dan personal dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosioekonomi dan warisan budaya. Sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk membantu berkembangnya sense of self. 2. Reorientasi pendidikan berbasis multikultural. Pertama, revitalisasi kurikulum. Dalam kurikulum, pendidikan berbasis multikultural sangat strategis dan penting dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Ragam kultur akan memberikan peluang bagi keutuhan dalam membentuk budaya bangsa. Membina kebinekaan budaya berarti memahami dan menghargai perbedaan yang ada di warga masyarakat bangsa Indonesia. Kebinekaan budaya harus menjadi bagian integral proses pendidikan pada semua jenis, jenjang, serta jalur pendidikan. Fokus pembelajaran pendidikan multikultural yaitu etnisitas, mempelajari dampak dari ketidakadilan, proses pembelajaran, kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif. Upaya revitalisasi kurikulum dalam mengakomodasi multikultural hendaknya mengidentifikasi hal-hal berikut. Pertama, faktor sosial budaya yang dapat menjadikan perbedaan individual peserta didik sebagai faktor-faktor yang konstruktif. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang sepatutnya diajarkan secara eksplisit atau implisit. Yang kedua, ada penerapan 4 pilar proses pembelajaran. Pertama ada learning to know. Peserta didik akan memahami dan menghayati suatu pengetahuan yang diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Proses pendidikan ini dimulai sejak SD sampai perguruan tinggi, diharapkan melahirkan generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi diberi kemampuan untuk mengelola dan mendayagunakan alam bagi kemajuan taraf hidup manusia. Yang kedua adalah learning to do, merupakan upaya agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna, suatu pembelajaran yang dikenal dengan active learning. Yang ketiga, learning to be,
dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik mandiri. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Dipandang penting karena pada era globalisasi yang syarat dengan muatan teknologi dan perdagangan bebas, dimensi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanannya pada pertambahan nilai secara kebendaan. Proses pembelajaran memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus sangatlah penting. Pertentangan yang dasarnya perbedaan ras, agama, suku, keyakinan politik, serta kepentingan ekonomi yang masih sering terjadi perlu dihindarkan. Oleh karena itu, pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang meneladani hubungan antar manusia perlu diinvestasi. Dan yang ketiga ada integrasi 4 pilar dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Pertama ada pengembangan kurikulum. Agar memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran, maka perlu mengembangkan sistem kurikulum yang secara epistemologis, psikologis, dan sosial atau moral menjadi relevan. Salah satu konsekuensi dari penerapan ini adalah pembaharuan kurikulum dengan mengutamakan materi yang esensial dan sistem evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan guru serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru serta tenaga kependidikan lainnya. Yang ketiga, pengembangan sistem pengelolaan pendidikan dapat dikembangkan dengan menegakkan sekolah atau lembaga kependidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan masyarakat maju yang berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem pendidikan tinggi. Menyamakan persepsi masyarakat sangat diperlukan, terutama orang yang sudah tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal tentang perlunya memberikan dukungan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tema pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, tema ketuhanan. Tema ketuhanan membentuk sikap sadar terhadap nilai-nilai, norma-norma religius siswa, meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaan dalam berkehidupan pada masyarakat yang beragam. Yang kedua, tema kemanusiaan dapat membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia. Tema manusia mencakup humanis dan kesederajatan manusia. Selanjutnya, tema persatuan dan kesatuan dapat membentuk pikiran, pemahaman, dan sikap atau perilaku yang senantiasa mengutamakan keutuhan dan kedaulatan kolektif sebagai warga masyarakat dan warga bangsa dengan semangat pluralitas antar budaya. Yang selanjutnya, tema kerakyatan dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keberagaman, menghargai aspirasi antar sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan berpendapat. Yang kelima, tema keadilan membentuk sikap empati terhadap orang lain serta memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia, merasa sama dan sederajat, hubungan sosial, serta anti terhadap diskriminasi atau marginalisasi. Yang keenam, silaturahmi. Yang ketujuh, persaudaraan. Yang delapan, persamaan. Yang kesembilan yaitu baik sangka. Selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, konsep pendidikan berbasis multikultural. Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi atau standar kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar di peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Menurut Bloom et al. Mengemukakan bahwa kompetensi dibagi menjadi 3 aspek dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang pertama, cognitive domain atau ranah kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, affective domain atau ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan perasaan dan emosi, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kemudian yang terakhir, psikomotor domain atau ranah psikomotor, menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ya, dalam pengembangan pendidikan multikultural, yang kedua yaitu prinsip dasar pengembangan model pembelajaran multikultural. Sebagaimana dalam garis besar pokok pengembangan model pembelajaran tersebut disandarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut. Pembelajarannya yaitu untuk pengenalan jati diri, kemudian mengembangkan sikap etnosentris, pengembangan secara integratif, komprehensif, dan konseptual, menghasilkan sebuah perubahan, menekankan aspek afektif dan kognitif, dan yang terakhir yaitu kontekstual. Yang ketiga, silabus pendidikan multikultural secara khusus dirancang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pencapaian hasil, bertitik tolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, menekankan pada konsep belajar tuntas, penerapan bersifat utuh atau holistik dan menyeluruh atau komprehensif, sehingga penerapannya tidak setengah-setengah atau parsial. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi selalu didasarkan pada pencapaian standar mutu nasional dan internasional, kemudian mendorong terjadinya diversifikasi yang kreatif.